Kacau tidak? Ini presiden menjelang 10 hari jelang kemerdekaan memuji tim di sekelilingnya. Puji ya. Tim ekonomi kita, ya Allah. Tim ekonomi kita dipuji. Wah, karena udah mencapai kesepakatan terbalik. Apa terbaik? Udah mencapai kesepakatan terbaik. Oh iya. Kata Pak Presiden yang luar biasa ini, yang gak mau jadi antek asing dulu waktu kampanye ya. Dia bilang gini, subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Kamis 7 Agustus. Sebentar lagi ya, 17 Agustus, 10 hari lagi ya. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat, walafiat, mulia, barokah. Pokoknya masih panjang umur perubahan. Ya, panjang umur perjuangan. Ya, nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Ya, tapi malah berjuangnya untuk asing, untuk Amerika Raya. Aduh, Indonesia Raya apa Amerika Raya? Aduh, nanya lah, masa nggak boleh nanya? Tapi malah berjuang untuk Amerika Raya. Apa kabar otak? Ini mana nih ini? Halo, otak mana otak? Aduh, kemana deh otak? Baru-baru ini saudara, miris 10 hari jelang kemerdekaan ya. Presiden yang dikenal sebagai dulu pidatonya jangan mau jadi antek asing. Dia sekarang malah ya saudara sendirilah yang nilai ya. Males nilainya. Kita tok ada tukang cilok lagi ya kan, bawain di toki. Akhir Anda bertanya, bukan menuduh kan. Bertanya, saudara yang jawab, komentar. Kacau tidak? Ini presiden menjelang 10 hari jelang kemerdekaan memuji tim di sekelilingnya. Puji ya. Tim ekonomi kita, ya Allah. Tim ekonomi kita dipuji. Wah, karena udah mencapai kesepakatan terbalik. Apa terbaik? Udah mencapai kesepakatan terbaik. Oh iya. Kata Pak Presiden yang luar biasa ini, yang gak mau jadi antek asing dulu waktu kampanye ya. Dia bilang gini, kita telah mencapai titik terbaik yang bisa dicapai saat ini. Walaupun kita tidak akan berhenti mencari komoditas yang lebih baik dari ekonomi kita, bangsa kita, dan rakyat kita. Ente aja kali kan, ente baru harta kekayaannya baru naik 2,62 triliun. Naik dong. Ente aja kali merdeka mah. Rakyat gimana? Coba deh kali-kali ngikutin tuh mertua ya kan, Pak Harto belusukan nginep di rumah warga, di pelosok tuh, datang ke pelosok. Ya kalau punya harta 2 triliun, ya taunya cuman meja doang, AC di ruangan tertutup, ya ngapain? Belusukan kali-kali nginep di pedalaman, di pelosok. Nginep tuh kalau di Garut itu ada yang namanya pelosok Singajaya. Nginep tuh di Singajaya, di Banjarwangi tuh nginep sana. Ya kan, enggak usah jauh-jauh dah, Cisompet aja dah, nginep sono, Cisompet. Bagaimana? Di daerah Cikopo juga ada tuh, Arjuna. Di pedalaman tuh, bagaimana di dalam hutan ada perkampungan, di situ coba. Sambil mikir itu juga, kalau nggak mikir gimana ya? Ya kan? Yang menurut presiden ya, yang luar biasa ini, yang dulu pidatonya itu waktu nggak banyak antek asing ya, dia bilang kita hadapi kondisi geoekonomi dunia, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh tarif yang dipasang Amerika. Kita menghadapi dengan tenang. Iya tenang, ente mah tenang, rakyat mah nggak tahu gimana, ya kan? Ya jelas kan? Jadi keputusan terbaik buat Amerika, tapi hancur buat bangsa sendiri, hancur buat negeri sendiri. Pakai ini dong, pakai dong. Apa nggak punya? Pinjemin, saudara pinjemin nih. Mudah-mudahan mah punya ya, mudah-mudahan punya. Jangan sebut kita lah bos. Yang terhormat ya, jangan sebut kita lah. Hadapi aja Bapak dengan wapres Bapak yang imut cute itu ya kan. Yang kayak apa? Yang ada di lagu tuh, memangnya aku boneka itu kan. Memangnya aku boneka ya kan. Imut cute. Iya kan? Hadapin aja Bapak dengan wapres Bapak yang imut cute itu ya kan, yang masih muda udah jadi wapres ya kan. Itu hadapin aja ya. Termasuk tim-timnya, ekonominya, menteri-menterinya, hadapin aja. Nggak usah sebut kita lah. Ya. Pas kampanye gayanya sok kuat banget Pak. Allahu Akbar Pak. Anti asing, antek asing, anti didikte. Aduh, siap mati bela NKRI apaan? Pertanyaannya. Siap mati demi NKRI? Siap mati demi Indonesia Raya? Atau siap mati demi Amerika Raya? Gitu nanya lah, masa nggak boleh nanya? Jadi kalau lihat rakyat, apalagi pasang bendera One Piece lah, bendera apalah, itu kayaknya rezim ini 80 tahun merdeka gagal total, gatot.
gagal total. Perampasan aset koruptor itu malah diganti malah perampasan aset rakyat, PPATK, blokir rekening dan lain sebagainya macamnya. Gagal total. Ya kan? Belum lagi ada banyak kebijakan-kebijakan dilakukan oleh para menteri kabinet termasuk bupati yang di Pati itu pajak 250%. Keri kan? Memihak pada rakyatnya tuh. Aduh. Nah semuanya diduga menindas rakyat. Ya atur aja Pak. Anda itu kan udah kaya, ya kan? Hartanya 2 triliun lebih, ya kan? Rakyat apa? Rakyat dimakan hari ini bingung, ntar sore bingung, besok bingung, daya beli menurun, PHK di mana-mana. Ya atur aja. Ya mumpung masih hidup kan, nanti kalau udah mati kan lain lagi. Itu harta nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Pokoknya sistem suksesi kepemimpinan di dalam negeri kapitalis ya begitu tuh bentuknya. Cuman pandai ngomong, pandai bersilat lidah, ya kan? Pandai berbicara, ya, pandai berorasi, pandai pidato berapi-api. Itu dalam negeri kapitalis, tapi faktanya nol besar. Sebagaimana nol yang ada di logo Dirgahayu 80 itu, nol besar. Faktanya nggak seperti itu, ya kan? Sistem suksesi kepemimpinan di dalam negeri kapitalis ya begitu modelnya, bos. Nggak usah aneh. Kita orang Islam nih, misalnya umat Islam di Indonesia terbesar, ngarepin pendidikannya gratis. Ya sistem pendidikan Islam nggak ditegakin. Kita ngarepin nih ekonomi sejahtera, rakyat sejahtera. Tapi yang dipakai ekonominya kapitalis barat. Ya nggak masuk di otak. Kalau mau sejahtera, solusinya bukan sabar. Oh udah mah, umat Islam banyak yang miskin ya. Data BPS, udah kita sabar aja. Doa, sedekah. Miskin banget aturan Allah. Miskin banget aturan yang Sang Pencipta. Kalau hanya sekedar doa sabar, sedekah. Kayak Yusuf Mansur bilang, sedekah, jadi kaya sedekah. Miskin banget aturan alkoholik. Alkoholik itu udah menurunkan aturan sistem pendidikan Islam, sistem pemerintahan Islam. Bahkan ulama-ulama mutabar itu sudah merangkum khusus soal politik dan negara Islam yang berdasarkan kitabullah dan as-sunnah, ijma sahabat dan qiyas. Itu nggak dipakai. Sumber daya alam yang harusnya dikelola oleh Baitul Mal itu nggak dipakai. Yang dipakai kapitalis lagi. Terus sekarang bilang rakyat miskin. Akibat apa? Sedekah aja, kurang sedekah, kurang sabar. Faktanya yang terjadi daya beli menurun dan sistem ekonomi Islam tidak ditegakkan. Itu persoalan utamanya itu. Dan sumber daya alam kita dikuasai bukan oleh negara tapi oleh asing maupun asing. Kalau dalam Islam jelas, mudah, tidak terbelit-belit, tidak banyak ngomong, tapi banyak action. Contoh seperti wali atau tingkat gubernur di dalam struktur pemerintahan Islam kafah. Tatkala itu walinya diaduin rakyat sama masyarakat, maka Amirul Mukminin segera menggantinya. Dengan begitu rakyat tidak tertekan harus menahan diri hingga sampai periode tertentu, kan begitu kan. Meskipun begitu para wali dalam masa pemerintahan Islam diganti bukan karena melakukan perbuatan khianat dan kelemahan, tapi karena nggak suka doang rakyatnya, kan gitu doang. Mudah kan, semudah balikin telapak tangan. Adalah Al-Ala bin Hadrami, diberhentikan oleh Nabi SAW sebagai wali di Bahrain. Al-Ala bin Hadrami telah diadukan oleh Abu Qais, rakyatnya diberhentiin, termasuk Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Muadz bin Jabal itu diberhentikan oleh Nabi SAW tanpa alasan tertentu. Termasuk Khalifah Umar pernah memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqqas dari jabatan Amir, jabatan gubernur. Nah itu syariat Islam dan sistemnya buat kehidupan itu tentulah pro rakyat. Ya kan, bukan pro Amrik, bukan pro Romawi saat itu, bukan pro Persia, tapi pro rakyat, pro umat. Bukan pro Amrik, pro cukong, pro naga, pro setan, pro dajjal, bukan. Nah sistem Islam itu benar-benar pro rakyat. Karena tolak ukur daripada sistem Islam itu adalah riayah seunil ummah, mengurus urusan umat dalam aspek apapun diurus. Tentulah akan sempurna kemaslahatannya tatkala syariat Islam secara kafah udkhulu fis silmi kafah, benar-benar ditegakkan di dalam sistem Islam kafah. Yang notabene Indonesia tidak capek-capek mengulang seperti Al-Fakir sudah bahas di video-video sebelumnya. Indonesia merdeka atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya mengisi kemerdekaan nih, mengisinya dengan aturan Al-Khaliq Al-Mudabbir dari yang maha benar dan maha adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.